proses kita itu nggak boleh kita cuma berpikir di gereja. Kita harus ambil bagian, yaitu learning by doing. Gereja bukan museum orang suci, tetapi rumah sakit bagi orang berdosa. Meskipun kamu rasa keluargamu bukan keluarga yang terbaik, you are going to take part in the blessing. Oke, mungkin melanjutkan lagi ya. Ini topiknya masih tentang anak muda, masih tentang untuk melayani, masih tentang untuk jadi terang dan garam. Dan juga tadi udah bahas juga soal be a bold Christian, the right bold Christian gitu ya. Nah mungkin aku mau tanya sedikit yang mungkin beda topik, tapi ini masih ada hubungannya. Nah teman-teman pernah dengar gak sih soal generasi strawberry ini? Nah, aku mau tanya dulu, mungkin yang di luar kayaknya belum pernah dengar ya. Strawberry Generation. Iya, ya. Strawberry Generation. Jadi di Indonesia itu salah satu profesor di Universitas Indonesia itu mengeluarkan buku namanya Generasi Strawberry. Nah, itu dikhususkan untuk anak muda di zaman sekarang karena dikatakan bahwa ya anak muda zaman sekarang tuh kayak strawberry gitu, ditekan sedikit langsung dia hancur gitu. Langsung dia rapuh gitu. Zaman saya kayaknya mental tempe gitu. Oh ya bener, masih mental tempe masih kuat ya. Ini benar strawberry. Udah Strawberry Generation ya, oke. Bener. Nah ini ada hubungannya juga dengan yang jadi satu pergumulan anak muda sekarang ini soal mental health ya. Mungkin waktu kita masih, ya kita semua masih muda sih. Waktu masih muda itu kita nggak terlalu digaungkan soal mental health gitu. Tapi sekarang udah terlalu banyak kayak postingan di Instagram atau bahkan anak muda sekarang aja mungkin masih SMP SMA itu udah merasa aduh aku anxiety nih, besok aku nggak bisa ujian gitu. Atau aduh aku depresi nih habis putusin pacar kayak gitu. Nah seberapa ngefek sih sebenarnya mental health ini sama kerohanian kita, sama apakah ini juga terjadi di luar negeri ya atau hanya di Indonesia? Karena itu yang hari-hari ini kebanyakan terjadi di Indonesia sih. Mungkin ke Kosinggi dulu deh. Ya, Strawberry Generation. Nah, sama mental tempe itu beda, Kofem. Oh beda tempe ya? itu, Beda. mohon maaf ya, sebagian orang mungkin suka, namun tempe itu nggak menarik. Rasanya biasa-biasa tawar. Nah, namun bisa dihancurin, betul kan? Betul. Kalau strawberry beda. Strawberry itu apalagi Korean strawberry, Japanese strawberry itu bentuknya Indah. enak, nah, rasanya manis, namun cepat bisa dihancurkan, betul kan? Okay. Berarti bicara orang-orang di zamannya kita ini pasti lebih bertalenta daripada orang-orang yang dulu pasti. Betul. Cuma nggak punya fighting spirit gitu loh. Makanya tadi tuh saya ingat ketika Hillary ngomong bagaimana church itu bisa bold ya. Kalau church itu bisa bold, tentunya harus ada love, harus ada kasih. Kasih itu love is an action. Terus Michael tadi sharing, saya ingat bahwa bagaimana Tuhan panggil kita itu dimulai dengan melayani. Hari ini juga sama. Kalau kita mau jadi sebenarnya bukan strawberry generation ya, mungkin jadi sesuatu yang durian. Nah durian kan, saudara tahu durian kan? Nah durian itu rasanya mungkin bagi sebagian orang yang suka enak kan. Nah, namun durian itu nggak bisa gampang dihancurkan, mesti dibuka pakai parang. Namun dalamnya itu sesuatu yang nikmat, apalagi durian montong, nah durian macam-macam, nah saudara lebih tahu mungkin ya. Nah, kalau kita bisa melihat dari situ, loh kok bisa? Karena kita harus punya, jika love adalah dasar kita, love harus menjadi perbuatan, love adalah action, kita juga harus mulai melayani. Berarti proses kita itu nggak boleh kita cuma berpikir di gereja. Kita harus ambil bagian, yaitu learning by doing. Waktu kita belajar melayani, waktu kita learning by doing dalam pelayanan kita, disitulah Tuhan titipkan karakter Kristus. Kenapa? Waktu di gereja sebenarnya firman Tuhan itu sudah lengkap semuanya. Firman Tuhan mengajarkan kita bagaimana kita harus tahan uji. Firman Tuhan mengajarkan kita bagaimana kita harus punya endurance. Firman Tuhan mengajarkan kita bagaimana kita punya perseverance. Kesengsaraan menimbulkan ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan yang tidak mengecewakan karena Roh Kudus sudah dicurahkan. Makanya kalau teman-teman masuk ke dalam gereja, kalau nggak melayani, itu rugi. Kenapa? Waktu saudara melayani,
Karena saudara nggak mencari siapa-siapa, saudara nggak mencari kepuasan bosmu, namun engkau mencari kepuasan bos di atas bos, raja di atas raja, berarti standar saudara naik. Waktu standar saudara naik, secara nggak sadar, saudara pasti punya api yang Tuhan titipkan. Ingat loh, Amin. Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, Daud, waktu dipanggil tuh masih kemerah-merahan, seperti stroberi juga. Namun pada akhirnya mereka punya api itu bukan api stroberi, api durian yang baru masuk, orang-orang udah kecium baunya kemana-mana. Contoh ya, jadi orang udah tahu baunya kemana. Jadi kita hari ini harus menjadi orang Kristen di mana kita berada, orang sudah tahu hawanya kita. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita punya talenta, namun kita punya karisma dan wibawa yang daripada Tuhan, yaitu api daripada Roh Kudus. Amin. Menarik nih ya, kalau Michael mungkin boleh kasih respon mungkin dari tentang mental. Saya baru dengar tentang generasi strawberry, and it's a good illustration dari Singgi. Saya bilang one of the key is mental health important, absolutely. Kenapa? Apa yang ada di dalam hati, our spirit man, when we receive Jesus, waktu Yesus masuk dalam hidup kita, dia masuk dalam hati kita. What is in our heart affects our mind. Apa yang ada di dalam pikiran kita, itu akan dibuahi menjadi perkataan dan perilaku kita. So it's very important. Nah, buat saya berarti, why sekarang di generasi muda ini, mental anak-anak mudanya banyak yang cepat rapuh. Why? Because of the relationship dengan Tuhan yang di dalam tingkat superficial. Makanya di dalam sebuah gereja lokal, discipleship itu penting. Apa yang menjadi satu hal yang hilang sih di generasi muda ini? The lack of fathering. The lack pembapaan itu kurang. Ya, di mana hubungan bapak, ibu dan anak harus direstorasi. Tapi gereja punya peran yang penting. Di Lukas pasal yang pertama, di Maleakhi pasal yang keempat, sebelum hari Tuhan datang, the Lord says bahwa hati bapak-bapak kembali ke anak-anaknya dan hati anak-anaknya kembali ke bapak-bapaknya. So it's a specific key yang Tuhan berikan, the importance of fathering gitu. Banyak anak muda yang seringkali berkata bahwa aku nggak punya orang tua yang percaya sama aku. Background keluargaku jelek. I don't have parents who believe in me. Baru-baru ini God give me an illustration. Bayangkan ya, kalau ada botol minum yang kosong. Dari generasi lepas generasi, God keeps on filling up this bottle with the move of the Spirit. Okay, generation after generation. Sekarang kita yang disebut the last days generation, udah mau terakhir nih. It means water yang diisi sama Roh Kudus from generation to generation ini lagi mau about to spill out. We are the overflow generation. Dan tahu nggak? Makanya saya rasa hebat sekali Rasul Paulus di surat-suratnya terus berkata bahwa kita ini adalah keturunan Abraham. We are the descendants of Abraham by faith, ya kan? Artinya apa? Saya mau kasih tahu kepada anak-anak muda. Meskipun kamu rasa keluargamu bukan keluarga yang terbaik, kamu nggak punya orang tua who believed in you, the moment you have the Lord Jesus Christ, kamu ada masuk di bawah satu lineage heritage yang baru. Amin. Semua yang Tuhan lakukan dimulai dari generasi Abraham, you are going to take part in the blessing. So nggak ada alasan masa lalu kamu nggak bisa determine your future. Karena in Christ Jesus semuanya berubah. So yang saya mau encourage adalah, di dalam gereja lokal juga, izinkan untuk dirimu dibapai. Izinkan dirimu dimentor oleh seseorang. Entah itu kakak rohanimu, pastormu. Makanya kalau masuk ke gereja, cuma jadi jemaat duduk hari Minggu, cuma masuk keluar pas ibadah selesai, you cannot grow. Kamu harus izinkan ada orang-orang who speaks into your life. Kamu harus izinkan dirimu dibedah dan dibuka. You need to allow someone. You need to allow yourself to be vulnerable. Waktu kamu miliki itu, that is the concept yang Tuhan design di dalam gerejanya. Pembapaan. You have people who speaks into your life. Karena you know what? Mau orang Kristen atau bukan, anak kecil bertumbuh jadi remaja, jadi dewasa, satu hari jadi bapak, jadi ibu. Yang natural sebetulnya gambaran dari apa yang ada di dalam spiritual. So konsep keluarga pembapaan itu bukan terlebih dahulu di natural. Konsepnya terlebih dahulu di spiritual. Banyak anak-anak muda merasa, aku bisa, aku oke, aku punya hikmat, mau jalan sendirian, nggak bisa. Every young ministers, kita nih anak-anak muda, setiap kita kalau kita mau sukses di generasi kita, kalau kita mau sukses menjadi bapak dan ibu di generasi yang akan datang, we need to first be faithful sons and daughters. Amin. Kepada generasi yang sebelum kita. We need to learn how to honor the generation before us. Amin. Dan saya percaya ini salah satu kuncinya. Kalau ini pulih, our generation cannot be a strawberry generation. Kalau itu diagnosa
satu ahli fisiolog. Oke, itu menjadi satu gambaran what is actually happening. But we need to reject this. The Church of Jesus Christ have to reject this. The Church of Jesus Christ, generasi akan bangkit ke depan, bukan generasi strawberry, tapi kita menjadi generasi anggur yang dimana minyak, the new wine of God, pengurapan kuasa Tuhan termanifestasi lewat kita. That's what the Bible says. Waduh, puji Tuhan banget nih. Langsung semuanya dibedah-bedah di sini. Bener banget sih, dan kalau aku pribadi juga ngena banget sama katanya Ko Michael tadi ya. Memang kebanyakan anak-anak muda itu sekarang terlalu menyalahkan generasi yang sebelumnya. Kita lupa gitu kalau misalnya kita selalu punya pilihan untuk memulai sesuatu yang baru. Kita selalu punya pilihan untuk nggak meniru hal-hal jelek yang di generasi sebelumnya gitu. Contohnya dalam keimanan juga tadi Ko Michael juga udah nyampein juga gitu. Nah mungkin terakhir dari Ci Hillary nih. Yes. Wow, tadi impactful banget sih. Honestly, ngena banget. Michael, bener. I really agree with you about the having a mentor, having someone to look after you, especially in spiritual terms, ya. Yeah. Karena I am the result of, being mentored by somebody who is spiritually very strong. Ya kan? Itu sewaktu gue di Kanada. Dan sampai sekarang juga sih memang aku ngerasa, actually okay, you know what, let's start with this. I just looked up this. Around 20% of the world's children and adolescents have a mental health condition. That means 1 in 5 will experience mental breakdown at one point of their life. And this is huge, right? So it goes back to a story actually pas gue masih di secondary school ya di Singapura. This is actually very hard to say, but 2 of my friends when I was in secondary school committed suicide. Both of them jumped out of the HDB building. One was because she deteriorated from the express lane yang harusnya 4 tahun udah lulus, and then dia turun ke normal lane. Normal lane meaning that she will graduate in 5 years time instead of 4 years time. Because of that, parents pressure, bilang, oh you're no good, you're useless, you're just stupid, yada yada yada. And guess what? Chose to jump out of the building and kill herself. Right? The second one, ya itu benar-benar menurut aku nggak perlu sih. But anyway, the second one was gara-gara diputusin. Ya kan, diputusin di cewek. Akhirnya ngerasa hidupnya udah nggak berguna lagi, nggak ada artinya. Dan akhirnya, again, take away his life. Ya kan? For nothing gitu. Aku nggak mau bandingin, tapi nggak kebetulan bahwa mereka berdua itu dua-duanya non-Christians. Dan aku ngerasa Christianity ya, itu plays a big part in mental health gitu. When we read the Bible, that's actually feeding us. That's feeding us dalam arti, okay, misalnya the Word of God is life ya. Jadi it reminds us to behave a certain way, to do certain things that's pleasing to God's will, and also sebenarnya itu apa yang Tuhan katakan ke kita itu adalah baik untuk diri kita sendiri. Jadi pentingnya kita selalu misalnya membaca Alkitab, ya kan, punya komunitas yang mengingatkan kita, mungkin di Komsel ya, untuk ingetin, bro, kalau lu lagi ada masalah, jangan pendem deh, lu share sama teman-teman gitu. Kalau bisa, you don't feel comfortable sharing with 5 to 7 people in one go, hey, grab a coffee with someone that you trust, right? No matter your friend, your whoever, your leader. Tapi make sure this person is someone that you trust and you know this person is very strong spiritually. Kalau enggak, ya habis lu. Habis karena lu bakal dibawa ke arah yang salah. Arah yang salah banget, dan ya yang bakal rugi lu gitu loh. Kan? Jadi yes, I think the church is really important in playing this role in terms of mental health. And also we have to be very peka terhadap signs of mental health. It's very normal. Contoh misalnya ada orang kayak easily irritated, dikit-dikit marah, nih orang kenapa sih, kayaknya nih orang lagi mulu deh. Tapi PMS-nya itu bukan cuma seminggu, tapi bisa sebulan. Nah itu itu sign loh, ya kan? It's a sign. I think everybody has to be educated about mental health, right? Yeah.
kok orang itu dikit marah terus moody terus kayak diajak keluar, kok nih orang kagak mau terus ya. Nah itu kalian harus, it's a red flag, and I think we as Christians, we have to be able to be more peka terhadap itu dan menjangkau mereka. Hey, grab them, get a coffee with them, talk to them, support them. Wah, great. Mungkin Pemona Desi izin, Iya, saya silakan. mau menambahkan sedikit. Silakan. Ya, mungkin mental health ini menjadi case yang sekarang mungkin yang sebelumnya buat anak muda kan kita mau ngomong itu agak sungkan, agak tabu ya. Sensitif Namun ya. sekarang ternyata ini real dialami Iya. banyak orang. Saya punya teman juga, teman kuliah itu satu orang, dia cuma diem-diem, he's doing fine, maksudnya dia punya study oke, dia punya pekerjaan oke, but ending up ya suicide juga gitu. Tapi pas dicek backgroundnya ternyata non-Christian juga. Satu tadi poin daripada Pastor Michael dan Hillary, yaitu apa? Spiritual comes first before natural. I also believe that gitu. Kenapa? Karena langit dan bumi semuanya ada itu karena spiritual juga. Amin. Pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu juga yang bisa maintain hati kita. Berarti hari ini kita harus sebagai gereja, sebagai wadah, kita harus bisa mendoakan orang-orang kita. Kita pun harus bisa menjaga mereka, kita harus bisa mentoring mereka. Dan soalnya kita hidup sekarang di zaman yang orang yang broken rumah tangga, broken keluarga itu sangat banyak. Bahkan bisa kita bilang kenapa mental health bisa muncul, karena fatherless generation. Makanya hari ini kan Yesus datang pun sebagai bapa untuk kita. Makanya ketika Daud punya mental health nggak? Punya sign-nya kok. Makanya dia pernah ngomong kan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah dalam diriku. Namun tiba-tiba ada statement kekuatan keluar, berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bagaimana kita bisa impartasikan ini kepada anak muda sekarang, supaya mereka berharap kepada Allah, bahwa mereka bersyukur punya Tuhan, bahwa Tuhan yang bisa tolong mereka dan Allah bisa tolong mereka. Itu kita sebagai gereja, kita harus buang. Puji Tuhan, terima kasih untuk Singgi juga ya, untuk sharingnya tentang mental health ini. Dan teman-teman, luar biasa pembahasan kita hari ini, banyak sekali hal yang kiranya menjadi berkat buat kita. Betul. Juga ya. Dan juga kiranya ini bisa menjadi berkat buat teman-teman yang mendengarkan podcast ini. Dan di terakhir ini kita pengen minta mungkin sedikit conclusion. Betul. Daripada teman-teman, singkat aja apa sih yang mungkin menjadi pesan yang penting buat khususnya buat anak-anak muda hari ini dalam membangun iman kerohanian mereka seperti itu. Ya, saya mau sharing ya satu ayat firman Tuhan. Dikatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Itu 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Ya, bahwa iman kita itu mengalahkan dunia. Dan itulah kemenangan yang kita punya. Namun bagaimana kita hari ini bisa menang, teman-teman? Kalau kita melihat di 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga, itu jawabannya bagi kita semua. Karena inilah kasih kepada Allah. Kita harus punya kasih. Bahwa kita menaati perintah-perintahnya dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Karena inilah kasih akan Allah, yaitu menurut hukum-hukumnya, maka hukum-hukumnya itu bukan berat. Berarti hari ini saya berdoa kepada setiap pendengar, supaya kiranya engkau punya hati yang punya kasih akan Allah, dan engkau mau melakukan firman Allah, engkau mau mendengar suara Tuhan, engkau mau berdoa, engkau mau saat teduh, engkau mau datang cari Tuhan, engkau mau dengar firman dengan satu statement, tidak berat. Sama seperti kamu scroll Instagram, sama seperti kamu buka FB, sama seperti kamu stalking dengan ringan, sama seperti kamu suka work atau workaholic, kamu punya pekerjaan dan sebagainya, kamu bisa bilang itu tidak berat. Namun ingat, yang tidak berat hari ini apa? Yaitu melakukan firman Allah. Karena itu adalah kasih akan Allah. Ketika kamu memiliki itu, saya yakin tantangan di depan semakin besar, tidak akan semakin mudah. Namun iman kita akan jadi iman pemenang, dan kita mengalahkan dunia, dan gereja akan bersinar, nama Tuhan dimuliakan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Selanjutnya Ci Hillary. Oke. Actually ini dari ayat favorit gue ya. Matius 22 ayat 37 sampai 40 ya.
Jesus replied, you must love the Lord your God with all of your heart, all of your soul, and all of your mind. Ya, ini semuanya nih, hati lu, jiwa lu, pikiran lu, semuanya, ya kan? Jadi your mind cannot be based on logic. It has to be based on, okay? Everything just centers around God. Okay, this is the first and greatest commandment. And the second, and is equally important. Ingat ya, equally important is to love your neighbor as yourself. Nah, gue selalu percaya, itulah, ingatlah lah, basically salib ya, itu love God, going up in that direction, and love people, orang-orang sekitar lo, horizontal. Menurut gue itu commandment yang kita harus benar-benar pegang, dan itu akan benar-benar membangun kita secara pribadi, orang-orang sekitar kita, dan itu juga salah satu cara kita grow the kingdom of God. Okay, and I also want to add another. I like this phrase actually. Ini ada satu saying ya. Church is not a museum of saints, but hospital for sinners. Let me translate it. Okay, I actually had to translate this. Gereja bukan museum orang suci, tetapi rumah sakit bagi orang berdosa. Haleluya. Ini penting karena banyak sekali gereja saat ini tidak bisa buka tangan dan menerima orang apa adanya. Ya, kita lihat orang, oh ya enak nih, bagus nih, Koko ini he's a very great leader, amazing ya. Tapi what about the person sitting at the back of the church? Mungkin dia kelihatan seperti homeless, ya kan? Dan berjenggot, mungkin kotor apa segala. Atau this girl mungkin ke gereja tapi pakainya kok shorts gitu loh, ya kan? But langsung instantly kita as a Christian ya, udah lama 10 tahun, 20 tahun jadi Kristen, tapi malah, ini orang dari mana sih? Kok nyasar ke sini? Nah, we cannot have that kind of mindset. We have to be there to embrace everybody who comes in and accept them for who they are. But remember, it is gereja itu bengkel. Jadi there is always a process for them to be a better version of themselves through Jesus and through His bodies, which is basically us. So yes. Wow, so powerful ya. Praise God. Terakhir nih, Haleluya. bakal lebih powerful lagi nih kayaknya. Silakan Ko Michael. Praise Silakan God. Ko Michael. Pertama-tama, I want to thank Best and Yes for having me. Singgi, Hillary, is an honor to be in the same frame. Kita bisa sama-sama to speak to this generation. Yang saya mau encourage anak-anak muda yang mendengar. Firman Tuhan berkata di Yoel pasal yang ketiga ayat 10. Dikatakan orang yang tidak berdaya akan berkata, aku ini pahlawan. That's what the Bible says. Orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Atau orang yang lemah berkata, aku ini pahlawan. Buat saya, that sentence is unique. Seharusnya orang yang lemah berkata, aku ini kuat. But why? Perkataannya bukan biarlah yang lemah berkata aku kuat, tapi biarlah yang lemah, biarlah yang tidak berdaya berkata aku ini pahlawan. I'm telling you, apapun yang menjadi kelemahanmu, apapun yang menjadi problemmu, God is not only interested in just solving your problem, but He wants to change your identity. Amen. He wants you to know who He is in Christ. Bukan cuma satu masalah yang Tuhan mau selesaikan, but He wants you to rise up to become a warrior, menjadi seorang pahlawan. God is interested in your future, God is interested in your destiny. Tapi gimana cara mulainya? Ada satu ayat yang terkenal di Lukas pasal yang ke-6. Seringkali kalau orang persembahan baru pakai ayat ini. Give and it shall be given unto you. Beri maka kamu akan menerima. Give and it shall be given. Ada 3 poin. A good measure. Ya kan? Press down, shaken together, baru meluap-luap and running over. Nomor 1. Kalau kamu mau lihat Tuhan lakukan satu perkara yang ajaib lewat hidupmu, mulai dengan 1. Give a good measure. Berikan hidupmu. What is your good measure? Waktumu, ketekunanmu, kemampuanmu, waktumu mencari Tuhan, datang ke gereja jangan bolong-bolong, be in the right community, invest your time in that community, give a good measure. Waktu kamu memberikan kepada Tuhan satu measure yang bagus, pasti otomatis kamu akan mengalami suatu hal. Kamu akan ditekan ke bawah, you will be pressed down. Humility, kerendahan hati akan mulai keluar dari hidupmu. Waktu kamu di press down, kamu akan diajar sama Tuhan to be shaken together. Kamu nggak bisa sendirian. You will be shaken in the community, di dalam gerejamu yang tergabung di Yes dan Best. You will be shaken together. Waktu kamu bersama-sama bertumbuh in that community, baru you run over. Saya cuma mau encourage anak-anak muda. Waktu kamu bangun rumah Tuhan, Tuhan akan bangun rumah. Waktu kamu bangun pekerjaan Tuhan, Tuhan akan bangun kehidupanmu, masa depanmu. So don't be discouraged. Sebab apapun yang sedang kamu alami, yang lemah akan berkata, aku ini pahlawan. And I'm praying semua pendengar dari podcast ini, in the year 2023 dan kedepannya, kamu akan mengalami Tuhan bukan sebagai hanya pengetahuan, tapi an experiential knowledge.
pengetahuan yang kamu alami, pengetahuan yang masuk dalam hidupmu bukan karena kamu dengar khotbah, bukan karena kamu hanya dengar podcast, bukan karena kamu hanya baca kitab, tapi kamu mengalami firman yang bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. God bless you. Amin. Amin. Puji Tuhan. Budi. Semakin terbakar semua ini. Rasanya nggak mau berhenti, tapi sayang Iya, sekali nih. Betul. Kita mungkin akan akhiri podcast kita malam hari ini. Dan kita mau say thank you dulu ya kepada para narasumber, teman-teman yang udah hadir. Baik itu Thank yang you ada for di having me. Amerika, salah satunya Thank Ko you. Michael ya, Hillary, dan juga Singgi. Dan mungkin dari sini sedikit menyimpulkan nih Des, mungkin apa sih yang mungkin dari sedikit pembicaraan yang kita sudah rangkum hari ini. Mungkin kamu ada conclusion juga. Oke, jadi mungkin kalau bisa saya bantu simpulkan ya. Kita tadi udah bicara soal perbedaan karakter iman di berbagai tempat ya, dengan tantangannya masing-masing. Kemudian kita juga bicara soal love ya, be bold, and also kita juga bicara soal mental health. Jadi intinya apa sih gitu ya? Kita anak-anak muda ada di tempat ini sekarang bukan karena suatu kebetulan, tapi ada yang Tuhan mau kita lakukan sama-sama, ada yang mau Tuhan kita lakukan dengan kasih-Nya. Jadi your life is a ministry, so be bold in doing love with Christ and Wow. don't stop there, don't quit, okay? Stay with Jesus until the end of the time. Amin. Saya kira ada tambahan tadi loh. Oh. Ada apa kan strawberry generation, Oh, ada durian iya. generation. Oh iya, kita lupa bahas loh ya. bilang Ada duriannya. inovasi baru. Jangan lupa jadi durian. Oh my. Oke, terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah hadir. Mungkin terakhir biar teman-teman yang mendengar juga mengenal lebih dekat ya Betul, siapa lebih dalam. kita. Jangan lupa yang pertama follow dulu dong Instagram daripada Yes sendiri yaitu @bestyes.word ya. Betul. Jadi jangan lupa teman-teman yang mendengar ingin tahu kegiatan-kegiatan dan juga ada firman Tuhan juga power statement untuk anak-anak muda yang tentunya bisa memberkati. Ini bisa menjadi berkat buat teman-teman. Dan juga bisa teman-teman follow ya. Ini teman kita juga, mereka juga sebagai salah satunya pastor juga ada Youth gembala, pastor ya. youth pastor ya. Iya. Mulai dari yang di Amerika dulu nih ya. Ko Michael mungkin boleh share juga ya Instagramnya mungkin ya. Oke, untuk Instagram, kalau mau follow Instagram pribadi saya, Michael, Michael DJ, David Jeremiah, terus nama belakang saya Widjaja. Saya biasa suka post just words of wisdom and suara kebenaran. If you want to follow our ministry yang di Indonesia, Instagramnya Rolam, rolam.id, rolam.id. Thank you so much. Oke, thank you ya. Semoga ini juga bisa menjadi berkat buat teman-teman ya. Dan nantikan konten-konten kita berikutnya, pembahasan-pembahasan yang tentunya akan memberkati lebih lagi khususnya untuk anak-anak muda. Dan ya. lebih membakar lagi ya. Amin Ryan. tentunya ya. Oke, mungkin malam hari ini kita akan akhiri podcast kita dan sampai jumpa di podcast kita berikutnya. God bless you guys. God bless. God bless everybody. Bye-bye. God bless.